Okay guys, so now we are going to talk about Kemarin kita denger ya banyak berita di TV pastinya tentang kasus Yuyun. Nah, siapa sih Yuyun ini gitu kan? ya makanya kayak Yuyun lagi Yuyun apa lagi sih siapa gitu. sih? Yuyun tuh apa tetanggaku ya, ada nama Yuyun gitu kan. Bentar, BTW aku belum pakai jasa pengatur. Pakai. Bentar ya, bentar. It's always a good time. It's always a good time. We don't even have to try. It's always a good time. Ya kembali lagi. Hello guys, I'm back. So, lanjutin tadi gimana? Jadi, kita lupa kan, udah kan? Jadi, siapa tuh yang Iya, ada telepon? yang telepon. Siapa sih? Biasa fans. Nah, oke, jadi Kita mau ngomongin soal kasus yang bener-bener lagi in Lagi banget hits di ya. Indonesia. Nah, BTW, kita sebelumnya ngapain sih di sini? Kita siapa sih? Apa sih? Nah, kan banyak nggak tahu masih sama Oh iya kita, bener gitu. banget. Nah, Jadi, tunggu dulu bet. Nah, kita dari BEM UHT nih. Yes, that's right. Kita mau bahas tentang masalah Yuyun. Di sini ada Badi. Dan Luffy, Nah, kita dari dari mana nih? Fakultas Kedokteran di UHT Iya, ya. dan promosi ya. Dan Luffy dari mana? Kementerian apa? Dari Pemberdayaan Wanita sama Badi dari dan Kementerian Dalam Negeri. ya yang jelas kita dari BEM UHT, BEM Universitas Hang Tuah. Nah, kita lanjutin nih. Ya oke. Jadi tentang kasus ini kita pingin bahas apa sih gimana sih komentar orang-orang tentang kasus ini, terus kan otomatis nggak cuman kasus ini doang, kalian kan juga tahu kayak ini tuh banyak banget sexual abuse yang terjadi dan gimana sih cara tindakan preventifnya, dan kita nanti bakalan kasih tips and tricks buat kalian para orang tua, kalian sebagai kakak atau kalian Yes. sebagai adik, pokoknya gimana caranya biar kalian tuh bisa prevent dari sexual abuse. Iya, apalagi kita tahu banyak banget ya kasusnya, bukan cuma Yuyun nih. Iya. Jadi baru-baru ini juga ada dari orang Manado, siapa namanya, Sulasri apa ya, nggak tahu. Iya, deh. itu ada kasus juga. Iya, itu ada kasus juga, dan pastinya kita juga pengen beritahu kalian semua nih gimana caranya mencegah dan apa aja yang bisa mencegah hal-hal terjadi bisa kayak gitu tuh. Nggak nyambungan. Nah, kayak gitu intinya ya. Ya intinya kayak gitu. Yes. Oke, now maybe after this, kayak abis ini kita bakalan kita bakalan Sama keliling-keliling kampus keliling nih. kampus, tanyain Ketemu. orang-orang gimana sih, atau mungkin bahkan nanti bakalan ada yang nggak tahu tentang kasus Nah, itu, atau mungkin bahkan mungkin ada ya. yang benar-benar up to date. Yang pertama pastinya kita bakalan kasih tahu kalian komentar dari press BEM kita. Oke, cus ya. Go. Good morning and good night. I wake up at twilight. It's gonna be alright. We don't even have to try. It's always a good time. Sekarang kita di ruang visip bersama dengan Pres BEM Universitas Hang Tuah Surabaya. Silakan diperkenalkan sendiri, Mas. Ya, Assalamualaikum, nama saya Adam Anugrah Praditama dari BEM Universitas Hang Tuah Surabaya. Yes. Yeay. Lebih tepatnya Pres BEM Ya, kan? dari Pres BEM kita lah. Nah, Mas Adam nih, sekarang kan kita tahu nih ya, dan lagi boomingnya ya, lagi hits masalah tentang Yuyun. Banyak orang kontra, banyak orang yang mengutuk aksi dari pemerkosa Yuyun ini sendiri. Menurut Iya. Mas Adam gimana sih responnya atau tanggapannya tentang masalah pemerkosaan Yuyun dan sampai meninggal dunia? Bener banget. Gimana Mas Adan? Ya, ini aksi yang dilaksanakan dari 14 pemuda-pemuda, yang mana ini aksi yang sangat biadab menurut saya. Karena ini bukan manusiawi. Saya rasa ini hewan pun tidak seperti ini maksudnya. Jadi di sini perlu adanya dari orang tua sendiri, peran orang tua sangat dibutuhkan untuk dalam mendidik maupun membentuk karakter anak-anaknya agar bisa terhindar dari hal-hal yang seperti ini, seperti minuman keras yang akibatnya berdampak kepada salah satu korban, yakni mungkin banyak korban-korban di luar sana yang tidak terekspos oleh media. Banyak, Nah, ini kan iya. masih Yuyun aja, jadi seperti itu. Menurut Mas Adam sendiri nih, gitu kan, gimana sih harus tips-tips lah agar biar cewek-cewek terhindar Iya. dari kasus Atau ini saran buat tersebut, Pak. pemerintah juga bisa.
Ya, tentunya dari pemerintah sendiri harus adanya regulasi mengenai perda minuman keras tersendiri, entah itu dalam penjualannya ataupun hal yang lain. Karena di sini kalau peran pemerintah sendiri saya rasa belum cukup. Dari orang tua juga harus berperan, dari keluarga. Jadi itu, keluarga pun juga sangat dibutuhkan dalam hal ini. Oke. Ada pesan terakhir nggak untuk pemirsa semua nih? Pemirsa, viewers guys. Viewers guys, buat kita gitu kan. Iya. Ada pesan terakhir nggak sih buat Viewers Yes. kita. Ya, untuk remaja-remaja di seluruh Indonesia, yang pastinya kalianlah generasi penerus bangsa, tolong maupun jangan melakukan hal-hal seperti ini, hindarkanlah hal-hal yang seperti ini karena ini bisa merusak moral anak bangsa ini. Jadi itu, terima kasih. Ya, Oke. terima kasih itu dia So dari. that's guys from our headmaster of Yes. BEM UHT. Thank you. Thank you for watching. Next, Bye-bye. bye-bye. Hello guys, jumpa lagi sama aku. Jadi kita sekarang mau cari siapa? Dirjennya Humas dari Departemen Luar Negerinya BMU, dan kita mau tanya gimana sih komentarnya dia tentang kasus ini. Oke, sekarang kita cari dulu gimana. Sini deh. Apa lu? Jadi ini aku lagi bikin vlog, aslinya sama Badi, cuman Badinya nggak ada. Ini dia dirjennya dari apa Mas? Perkenalkan diri dong. Luar Negeri, Ya. Dirjen Humas. Dirjen Humasnya namanya siapa Mas? Saya Sandi Prakasa. Oke, jadi gini nih Mas, mending kita cari tempat buat ini Mas. Kita cari tempat. Buat ngobrol. Ya, kita cari tempat buat ngobrol. Oke. Nah, ayo kita jalan-jalan sekalian. Ya. Ini kegiatan apa nih? Jadi ini kayak aku bikin vlog gitu Mas, tentang apa namanya, kasusnya Yuyun yang kita bahas di grup BEM itu loh. Oh, Gitu. Yoi, bentar aku taruh sini dulu. Udah kan kelihatan. Nah, jadi gimana Mas? Tentang menurut komentarmu tentang kasus ini, santai aja soalnya kan kita ngevlog ya, jadi nggak usah terlalu formal-formal gitu. berarti pendapatmu soal Yuyun ya? Soal kasus Yuyun itu enaknya komentarmu apa sih gitu? Pertamanya sih mewakili teman-teman dari Menteri Luar Negeri dan Humas ya khususnya. Beneran. Mewakili teman-teman Humas dan Luar Negeri, saya turut bela sungkawa dan saya juga ikut menyalakan api untuk Yuyun. Saya sangat apa ya? Lihat kamera dong. Biar eksis. Ini prihatin dengan kejadian yang dialami oleh Yuyun, seorang gadis remaja yang masih berusia 14 tahun ya. Ya. Waktu pulang sekolah masih pakai seragam pramuka, kemudian dinodai sama 14 pemuda juga ya. Dengan umur yang masih relatif sangat Mudah banget ya, remaja. Bahkan itu dibilang kalau seumuranku dulu ya, umur 18 tahun itu mungkin aku masih main kelereng mungkin ya. Zaman sekarang udah main kayak gitu. Serem banget. Bener banget. Iya. Terus gimana nih, menurutnya Mas Sandi, pemerintah ini harus ngapain atau ada saran buat kedepannya? Kalau saran Atau saran buat viewers kita nih dari Mas Sandi. Kalau saran saya sendiri ya, yang pertama untuk pemerintah supaya lebih memperhatikan anak-anak dan perempuan, khususnya juga KPAI sebagai pelindung anak dan perempuan Indonesia. Terus untuk buat kalian nih para viewers, cobalah kalian pahami tentang apa itu karma, dan pikirkan ketika Anda melakukan sesuatu, pikirkan jika itu terjadi pada keluarga kalian. Ketika Anda memikirkan suatu karma, maka Anda akan berpikir berulang kali untuk melakukan hal-hal yang negatif. Seperti itu. Dan saya harapkan untuk pemerintah kasih hukuman yang seberat-beratnya agar kasus seperti ini tidak lagi terjadi di Indonesia. Bener banget. Jangan sampai ada lagi Yuyun yang lainnya. Karena saya sendiri masih punya adik yang seumuran Yuyun dan cewek. Mungkin kalau saya kakaknya si Yuyun ya, 14 orang itu menurut saya nggak usah dipenjara. Saya bunuh aja langsung pakai tangan. Udah greget banget lihat berita itu, nggak kuat aku. Oke, so udah itu aja dari Mas Sandi. Udahlah,
Sudah. Oke, sip guys. So Oke. itu barusan dari Dirjen Humasnya Kementerian Kementerian Luar Negeri dari BEM UHT. Kita next ke yang lainnya. Thank you, Bye. Thank bye. you. Hello guys, sekarang aku lagi ada di Fakultas Fisip Universitas Hang Tuah. Sekarang lagi cari ke menteriku namanya Mas Lutfi dari PSDM. Kita cari dulu. Namanya Ada apa ya? Jadi gini Mas, ini aku lagi nge-vlog, ini di vlogku. Oke. Tara. Bentar, kita duduk dulu ya. Ini dia. Ada yang bisa dibantu? Dulu sebelum nih. Ya, apa? Nah, gini Mas. Oh. Halo guys, aku udah sampai dan ini menteriku. Mas perkenalan dulu dong. Halo, perkenalkan nama saya Lutfi Rahman dari Bisnis 2013 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya. Dan di BEMU kamu? Posisiku sekarang di BEMU sebagai Menteri PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Jadi kementerian yang paling oke di BEM Hang Tuah. Tepuk tangan dong. Abis itu Oke. Ada perlu apa nih main-main sampai fisik tumben? jadi aku ceritanya pengen ketemu kamu gitu loh. Oke, lalu? Terus habis itu, jadi gini aslinya, kita lagi bikin vlog dan kita pingin vlog ini tuh membahas tentang kasus sexual abuse gitu. Ais, Dan sebelumnya, ngeri. nah, dan kita mau nanyain Oke, tentang, oke. kamu gak sini dong? Oke, apa? Nah, kita mau nanyain komentarmu sama pendapatmu tentang, tau gak sih Yuyun itu? Oh, si Yuyun. Nah, Iya. Yuyun itu gimana? Apa namanya, kasus itu menurutmu gimana? Itu kan sexual abuse yang dilakukan Oke. pada anak yang benar-benar gila masih 14 tahun. Yuyun, Dan itu, gadis kecil yang ternodai. Yes, that's Iya, right, that's ngeri right. sekali itu. so Parah. what do you think about that? Oh, Yuyun, kami berduka cita atas terjadinya hal-hal seperti ini. Semoga tidak terulang lagi. Ini pukulan ya. Pertama buat kita mahasiswa, kita punya tanggung jawab bagaimana caranya mengawal kasus ini supaya tidak terulang kembali di bangsa ini. Oke, setuju gak? Setuju, Ya. harus setuju. Terus yang kedua nih buat pemerintah ya. Iya, buat pemerintah. Ini terus terang ya kita sangkut pautkan lagi nih tentang pemerintah karena mau nggak mau pemerintah harus tanggung jawab untuk mengawal kasus ini benar-benar sampai tuntas, ya kan? Right. Setuju kan? Setuju. Nah. Setuju lah menteriku. Harus begitu lah. Ya, jadi pesan kami kepada pemerintah supaya benar-benar serius menyelesaikan kasus ini dengan tuntas dan nanti lahirlah regulasi-regulasi yang melindungi masyarakat agar Sip. generasi ke depan terlindungi semua. Generasi Amin. bangsa kita, bangsa Amin. yang berkualitas, bermoral baik. Amin. Tentunya dengan tingkat intelektual yang semakin baik, saya optimis Indonesia ke depan negara yang keren, bro. Sip. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Apa lagi ya? Atau kamu ada tips buat cewek-cewek zaman sekarang? Oke, tips Nah, nih, tips kan? yang paling buat adik-adik buat juga. teman-teman cewek-cewek yang kekinian terutama ya seluruh yang melihat inilah semoga viewers kita dapat mengambil pelajaran ya. Yang pertama lebih menjaga diri. Mhm. Yang kedua nilai agama. Agama kita itu semuanya mengajarkan tentang kebaikan. Jadi kalian harus jadilah warga negara dan penganut agama yang baik. Seperti itu pesan singkat yang bermanfaat banget kalau ya. kalian jalani. Sip. Oke, sip banget nih dari Menteri PSDM. Yeay. Terima kasih udah jauh-jauh dikunjungi. Yeay. Oke, so that's from my bald minister. Karena dia cukur rambut terus. Iya. So sekarang kita next ke orang selanjutnya. Bye bye. Bye. Halo guys. Sekarang kita akan mewawancarai nih. Ada Iya. satu cewek dari BEM UHT juga. Dari BEM pastinya. juga. Namanya Yulista. Ya, dia adalah dirjennya pengembangan organisasi dari PSDM juga sama kayak aku. Oke, jadi sekarang kita akan menanyakan So kita geser tentang- dulu ke dia.
Halo. Hai. Sekarang kita udah kehadiran Mbak Yurista di sini. Silakan memperkenalkan diri Mbak. Dari mana? Ya, aku Yurista Kumaira dari Dirjen Pengembangan Organisasi dari Kementerian PSDM BEM Universitas Sambas. Yeay. Dari mana? Dari Fakultas Kedokteran Dari Gigi ya. Fakultas Kedokteran Gigi 2013. Oke. Nah, Oke. sekarang kita sesuai dengan tema kita nih. Dari tadi kita ngomongin nih, Iya. kan, masih tentang yuyun ya. Ya, Mas Bukan Tan yang dulu. lain ya, bukan yang Oh, lain iya, ya. iya. Nah, Booming nih. nah lagi Iya. booming. Nih, gimana nih menurut Mbak Yurista kasus yuyun ini sendiri? Jadi menurut aku sih Yuyun ini kasusnya bener-bener prihatinkan ya, apalagi remaja 14 tahun. Terus dia akhirnya tiba-tiba dia nggak ada apa-apa di jalan, ternyata ada 14 orang yang kasus pemuda itu dia mabuk tiba-tiba gilir Yes, istilahnya ya. and then? Wow gitu. Emang ya anak sekarang ya gimana lagi kasusnya? Nah, menurut prihatin ya. Pasti prihatin. Wah, menurut Mbak gimana sih cara ininya, cara mencegahnya biar nggak terjadi yuyun selanjutnya gitu? Dari Tips mungkin Nah, dari- buat cewek-cewek di Yes. luar sana. dari cewek-ceweknya sendiri maupun dari pelakunya sendiri, gimana sih Iya, bisa mencegah? Hukumnya. Nah, gimana menurut Mbak sendiri? Jadi untuk yang pertama kan khususnya buat cewek-cewek nih ya, cewek-cewek yang masih remaja, yang masih nyari-nyari jati diri, apalagi itu lebih diperhatiin lah untuk penampilan ya, otomatis nomor satu penampilan banget tuh itu paling dukung. Jadi kalau penampilan kita udah oke aja, udah Yes. baik aja itu loh, itu udah masih aja ada aja kejahatan yang hal-hal lain kayak gitu, Iya, apalagi udah penampilan kita yang iya. buka, wow tuh tambah Yang ketutup mengundang aja bisa Nah, ini ya, ini, kayak gini. berpotensi kan, Potensi apalagi banget nih. ya kita buka-buka ya. Nah ini buka-buka apa ini? Yang Pernah buka-buka lihat? bajunya auratnya maksudnya gitu loh. Nanti kita berdua kasih tips selanjutnya Oh, tentang iya. cara preventif buat Terus pelecehan seksual Mbak Yurista pencegahannya, mungkin ya. ada saran buat pemerintah gimana? Kalau yang ini tadi belum ya, yang masalah buat kita sendiri lebih banyak pentingin penampilan kita dijaga lagi lah paling enggak. Terus masalah kepercayaan kita juga diperkuat masalahnya gitu. Terus ya sering-sering lah komunikasi sama orang tua ya, yang penting ya. Kalau mau jalan sama ya di tempat-tempat yang lain ya sepi atau apa gitu, kalau bisa minta antar lah sama orang tua lah. Mama, apa aku mau jalan sini kok kayaknya ini hal-hal apa asing kayak sepi gitu, tolong lah temenin atau kakak kalau bisa. Jadi intinya jangan keluar Jangan sendirian ya keluar kalau sendirian. emang bener-bener apa ya bahaya banget tempatnya. Oke, gimana sih selanjutnya ini gimana caranya dari pemerintah sendiri, dari hukumannya biar nggak ada pelaku-pelaku yang akan melakukan seperti ini lagi selanjutnya? Iya, kalau masalah pemerintah ini memang sulit ya. Tapi kalau aku sendiri saran sebenarnya lebih dipertegas lah undang-undangnya. Kalau bisa tuh undang-undang kayak pelecehan seksual, apalagi perlindungan anak tuh yang paling penting. Itu lebih tekankan. Jadi biar paling nggak tuh pelaku tuh nggak ngulangin lagi gitu. Kalau pelakunya akhirnya jerah, bener-bener jerah dan dia nggak lepas dengan gampang, apalagi kan sekarang banyak nih kayak istilahnya kayak kita di penjara dihukum 5 tahun, ternyata ada komisi-komisi kayak potongan-potongan gitu, akhirnya dia jadi cuma 2 tahun atau berapa, dia bisa bebas, akhirnya dia bilang oh nanti toh aku juga bebas, jadi nggak ada rasa bersalah gitu kayaknya. Oke, itu merupakan komentar dari Mbak Yurista tentang Yang tadi komentar Yes. dari Mbak Yurista. ada kata-kata terakhir nih buat Yun atau cewek-cewek Kata-kata lainnya. yang terakhir apa ya? Pesan terakhir. Kok pesan terakhir? Pesan terakhir ya, aku mau kemana nih? Iya, betul. Pesan terakhir buat Oh, pesan kalian terakhirnya semua. ya apa ya, lebih berhati-hati aja deh buat kalian muda-mudi di negara kita ini, memang banyak kriminalitas ya, jadi paling nggak kita bentengin diri sendiri dulu lah. Untuk pemerintah juga mungkin lebih tegas, lebih tanggap gitu buat kasus-kasus kayak gitu. Oke. Jadi jangan diremehin lah, mereka tuh juga generasi penerus bangsa kita, jangan sampai kebuang sia-sia, apalagi mati sia-sia kayak ini, gak sia-sia kayak gitu. Oke, thank you buat Mbak Yurista. Ya, bye bye. Halo guys, balik lagi sama aku Luffy dan sekarang aku lagi sama dirjennya, sama Menteri Litbang, Menteri Penelitian dan Pengembangan. Oke, nah sekarang aku lagi sama Cynthia, ya kan? Bisa perkenalan dulu dong, kamu perkenalan dulu dong Sin. Hai, Iya aku. gue. Aku Cynthia dari Menteri Penelitian dan Pengembangan dari BEM Universitas Hang Tuah. Ya jadi ceritanya tuh kita tuh lagi mau take aslinya di kampus, cuman karena kita butuh beli plakat ya.
Jadi kita bener-bener gak bisa, jadi take-nya di mobil aja. Dan gak ada Badi karena Badinya sekarang lagi sibuk. Karena dia kan putra lalu lintas, putra batik, putranya siapa? Untung bukan putra papa saya ya. Dia putra Indonesia. Jadi ini kita sambil di luar gitu deh guys. So tau gak sih sekarang kita ini mau bikin tentang apa Mbak? Ya Mbak Sin? Tentang Vlog. Gimana sih Mbak Sin menurutmu kasus Yuyun itu? Yang itu loh, sexual abuse pada anak kecil. ya ngeselin banget sih kayak gitu tuh ya. Gimana ya? Kalau menurut aku sih itu suka alasannya gitu. Iya gak apa-apa, komentarmu aja Ya tentang komentarku tentang ya kasihan sih ya si Yuyunnya. Cuman ya sebel banget kalau ditanyain gimana ya sebel banget sama pelakunya itu kan. Dan menurut aku kayak gitu tuh sebenarnya siapa sih yang harus disalahin? Kalau menurut aku sih daripada kita menyalahkan pelakunya, kayaknya lebih ke orang tua. Kenapa aku bilang orang tua? Karena mereka kan masih anak-anak dan menurut aku faktor kenapa anak-anak itu bisa terbentuk seperti itu berarti kan yang salah dari didikan orang tuanya gitu. Ya sih bisa. Kayak gitu sih menurut Bisa juga mungkin anaknya emang dasarnya anak nakal aja. Ya Iya, sih. tapi menurutku jadi kenapa anak bisa nakal itu pasti dari didikan orang tuanya juga ada yang Ya, salah gitu. ada faktor itu juga sih. Jadi Lingkungan penting- juga bisa kan, dari pertemanan mereka emang udah nggak bener ya kan? Bisa. Bisa juga kan. Terus apa namanya, menurutmu nih kan udah tuh kan ada kasus Yuyun nih sekarang kayak emang bener-bener kayak lagi in banget, maksudnya kayak mungkin ini yang paling apa ya, ini kasus yang sexual abuse pada anak kecil yang paling bener-bener parah sampai pelakunya itu belasan orang ya nggak sih, dan termasuk kakak kelasnya sendiri. Nah untuk apa namanya, untuk menghindari hal ini terjadi lagi, nah menurutmu kamu kasih tips dong buat viewers kita, kira-kira apa sih tips dari kamu gitu loh? Nah, itu dia. Kalau aku sih daripada aku ngasih tips supaya tidak menjadi korban, Iya, atau kamu aku punya lebih apa deh? aku lebih ngasih tips buat para orang tua supaya anaknya tuh nggak jadi tersangka kayak gitu. Jadi daripada Jadi kita gimana, mengurangi, jadi iya. Gimana itu maksudnya biar anaknya Jadi nggak gini kan tersangka? mungkin dari yang lainnya kan udah ada tips kayak menghindari bagaimana cara mencegah kejahatan daripada harus menghadapinya kan. Nah Oke. sekarang tips untuk para orang tua supaya anak-anaknya nggak jadi tersangka, nggak berbuat hal seperti itu. Oke. Jadi yang pertama Tips dari Cynthia. ya. Jadi kasih sayang sama anak itu yang lebih, kasih sayang dalam artian bukan harus selalu tentang materi ya, tapi perhatikan anak-anak Anda para orang tua. Jadi berikan waktu lebih untuk mereka, berikan waktu yang apa ya, kasih waktu untuk bersama mereka gitu. Jadi Kayak supaya cerita-cerita supaya gitu para ya. orang tua tuh tahu gitu anaknya tuh ngapain aja gitu. Terus yang kedua, jangan lupa kasih pendidikan sex education. Dalam artian bukan dalam arti negatif ya, dalam artian kita dari sejak dini tuh sudah diajarkan pada anak gitu tentang sex education, bagaimana cara melindungi diri, apa hal yang boleh dan yang tidak boleh, bagaimana akibatnya. Itu sebenarnya bukan suatu hal yang buruk kalau kita ngajarin ke mereka gitu. Justru itu bakalan jadi tameng buat mereka sendiri karena mereka udah tahu dikasih orang tuanya kan. Tapi kalau misalkan anak gak pernah diperkenalkan sama hal seperti itu, justru mereka semakin penasaran gitu loh. Seperti kasusnya Yuyun ini kan, mereka mungkin mereka waktu lagi mabok-mabokan, terus bisa aja mereka lagi mengakses video yang tidak seharusnya mereka lihat gitu loh, karena rasa penasarannya mereka. Gitu aja sih intinya. Jadi supaya intinya dari orang tua harus memperhatikan anaknya aja gitu. Oke, I got it. Terus menurutmu ya, Anda tuh saran-sarannya. Yang jelas tadi ini ya, apa namanya, intinya tuh kayak ngasih tahu anaknya tuh lebih kayak juga kayak ngasih tahu tentang body parts-nya mereka, yang mana mereka harus privacy banget, yang mana yang bisa disentuh sama orang, sama yang enggak, yang benar-benar harus kalau ada orang yang megang bagian itu tuh benar-benar nggak boleh banget gitu ya. Oke, so next maybe kamu mau ngasih tahu, mungkin kamu ngasih saran buat pemerintah ke depannya berhubungan sama kasus ini atau gimana gitu? Ya mungkin aku lagi mendukung ini sih, bukan program ya, rencana pemerintah
kalau yang Komisi Perlindungan Anak untuk iya. apa lebih menspesifikasikan tentang hukuman itu. Oh, menspesifikasikan ya. Iya, jadi kan gimana sekarang itu? kan hukumannya masih belum jelas gitu. Sekarang dengan perilaku mereka dan kejahatan yang udah mereka lakuin, hukumannya cuma 10 tahun gitu. Jadi harusnya dibuat part spesial seperti yang lagi direncanakan itu. Aku lagi setuju banget sih. Jadi ada kejahatan yang luar biasa, kejahatan luar biasa itu dengan hukuman yang luar biasa juga. Sekarang logikanya ya, kalau memang mereka masih di bawah umur, nggak mungkin dong mereka ngelakuin hal itu. Memang secara umur mereka di bawah umur, tapi kan secara pikiran mereka nggak di bawah umur lagi gitu. Itu sih menurut aku untuk pemerintah. Jadi lebih Itulah. menspesifikkan ya. Iya, lebih supaya lebih tegak keadilan. Okay. So that's it guys from Cynthia Rani dari Menteri Litbang Penelitian dan Pengembangan ya. Yes. Dari BEM UHT. So now we're going to the next person. Bye bye. Thank you Cynthia. Bye. Terima Sena. Ada Sena. Kapan? Gimana tanggapan kalian tentang Yuyun? Sini, nge-vlog Yuyun dulu. Hai, ini Mas Erlangga. Mas Erlangga ini dirjennya apa? Dirjen apa, Mas? Kastrat. Dirjennya Kastrat dari BMU. Dan ini Mas Sena, dan dia tuh orangnya keren banget deh. Oh, makasih dong. Keren banget. Jadi keamanan banget lah. Tentang Menwa, men. Terus Jadi, gimana tanggapan kamu tentang kasus Yuyun? Tau Ya gak ini sih? yang mempelopori kita untuk beryuyun ria, UHT untuk Yuyun. Jadi gimana? Kasus Yuyun, pemerintah harus bijak karena dua-duanya korban dan tersangka adalah penerus bangsa, sama-sama pemuda. Pemerintah harus bijak. Tuh, pemerintah harus bijak. Jadi harus bijak. Jadi intinya dari Mas Erlangga, pemerintah harus bijak ya. Oke guys, sekarang kita akan membagikan kalian 5 tips ya. Oke, 5 tentang how to prevent from sexual abuse. Nah, yang pertama nih ya, learn the facts. Nah, apa sih learn the facts? Jadi maksudnya learn the facts itu kayak facts itu fakta kan, learn itu kayak belajar. Jadi kalau harus belajar dari faktanya itu tadi yang pertama kasus Yuyun dan kedua kasus yang di Manado itu tadi dan lainnya yang bakalan terjadi, nauzubillah min dzalik, dan yang sebelumnya sudah terjadi itu kan banyak banget. Nah, berarti dari situ kalian harus sadar bahwa kalian tuh harus bener-bener protect yourself. Yes. Itu bener-bener harus bener-bener. Nah, gini nih, aku beritahu Luffy. Nah, faktanya itu 1:10, dari 1 banding 10 anak cewek itu berpotensi untuk terjadinya sexual abuse. Nah, jadi kita nih sebagai cewek nih, kok aku sih sebagai cewek? Kan Luffy sebagai cewek nih. Dan kalian. Nah, kalian harus menyadari nih bahwa potensi kalian untuk jadinya seksual itu terjadinya apa ya? Gangguan seksual, gangguan. Bukan. Jadi ya? kayak kemungkinan kalian, possibilities kalian buat jadi victim of the sexual abuse is very very possible banget. Iya, jadinya bagi cewek-cewek ini kalian ya harus juga ngerti gitu. Kalian ini cewek gitu kan, nggak boleh malam-malam jalan sendirian gitu kan. Pasti kemungkinannya banyak nih jadi pelecehan seksual. That's it. Nah, Oke. Oke, yang kedua itu minimize opportunity. Like what we said, what we said tadi. Kan kita udah bilang kayak kita harus benar-benar tahu gimana cara memproteksi diri. Salah satunya itu tadi buat meminimize opportunity-nya mereka yang penjahat-penjahat ini buat jahatin kita gitu loh. Oke, jadi minimize opportunity ini kita harus meminimalkan ya kesempatan untuk para penjahat nih ngelakuin pelecehan seksual kepada kita. Caranya gimana? Caranya nih, yang pertama, jadi kita tuh harus pakai baju tuh nggak boleh yang kebuka-kebuka. Nah, dengerin itu kan. Jadi cewek-cewek ini nggak boleh lah buka-buka di depannya tukang becak di depannya gitu kan. Kalian buka-buka baju, buka-buka keliatin aurat kan pasti namanya cowok kan, yang pasti jelas pakai pakaian yang sopan. Pakaian sopan. Nah, yang kedua nih, kalian juga harus memproteksi diri kalian dengan iman kan. Jadi ceramah nih gue. Nah, dari iman itu kalian juga ngerti itu bakalan kalau ada orang harus menundukkan kepala terus dan segala macamnya, nggak boleh. Iya kan, ada orang berhubungan dengan orang harus menundukkan kepala, nggak boleh yang buat orang nafsu gitu dan segala macamnya. Nah,
Udah. Pengalaman nih. Nah, pengalaman. Jadi kita harus meminimalkan kesempatan. Terus juga kalau bisa buat cewek-cewek jangan keluar malam-malam, pulang malam-malam banget Yes. sendirian. Itu benar-benar gila. Itu bakalan bisa apa ya? Membuat terjadi sesuatu yang buruk bagi kalian. Nah, lah, jadi pokoknya. jangan bagi cewek-cewek nih gue peringatin ya. Jangan pernah keluar malam ya, oke? Nah, nanti kalian bakalan terjadi apa-apa kita nggak tanggung jawab ya, ya kan? Ngapain kita emang orang tuanya ya kan, nggak kan? Ya udah pokoknya gitulah Oke. buat kalian. Terus yang ketiga. Nomor 3. Itu talk about it. Jadi kayak kalian tuh misal kalian udah tahu kan tentang gimana cara preventnya. Kalau misalnya apa namanya ada hal-hal yang maksudnya kayak kalian lihat adik kalian misalnya keluar sendirian, ya temenin Yes. lah seenggaknya. Kalau gitu pokoknya kayak kasih tahu orang-orang terdekat kalian tentang gimana caranya mencegah. Pokoknya yang menurut kalian mereka itu lagi salah ngelakuinnya. Misal ada dia temen kalian misalnya pakaiannya tuh terbuka banget, kayak bener-bener bisa apa ya memicu terjadinya sexual abuse, kalian langsung kasih tahu aja, lo jangan pakai baju gitu dong, ntar lo diperkosa lo. Ya, benar Kayak juga. Dan gitu. juga satu lagi nih, talk about it ini kita juga harus sering mendiskusikan ya dengan orang terdekat. Jadinya Yap. kalau kita punya ilmu tentang gimana prevent kayak gini, kita yang beritahu tips ini kita beritahukan ke adik-adik kita, terus ke kakak kita kalau ada kakak cewek gitu kan. Jadinya mereka juga ngerti gitu loh, Iya. gimana caranya apa ya biar nggak terjadi pelecehan seksual kayak gitu. Atau juga bagi orang tua kan kita nanti kedepannya juga bakalan jadi parents. We're Yes. gonna be a parent so that we can just tell our children or maybe ya kalian bagi para orang tua kita yang kita bisa ngasih tahu anak kita tentang kayak body parts, kayak ini tuh bagian apa, ini tuh bagian apa, namanya tuh apa, dan bagian mana itu yang benar-benar privacy yang orang lain tuh nggak boleh sentuh. Itu Yes. bener-bener banget Itu harus top bener. diberi sejak anak masih usia dini ya. Iya, kan? bener banget, bener Gitu. banget. Nah, yang keempat. Yang keempat. Itu ada recognize the signs. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua nih gitu kan, terus ada anak kecil kita, ya kita beritahu kalau kamu dapat perlakuan kayak gini yang merupakan kemungkinan terjadinya pelecehan seksual, harus beritahu ke orang tua gitu kan. Biasanya kan anak-anak diem tuh gitu kan, dia dilakuin apa sama orang dia diem aja, terus trauma gitu kan ya. Jadi kita orang tua tuh harus ngerti nih, anak ini kenapa sih kok diem aja gitu Iya, kan, terus bener banget. dia itu murung, trauma, nangis terus gitu kan ya. Salah satu kemungkinannya bisa terjadi adalah pelecehan seksual itu. Bener banget. So bener-bener harus take care of that. Terus sama juga recognize the sign. Ini bisa aja kamu recognize the sign dari misal nih ya, kamu lagi jalan bener-bener terpaksa jalan sendirian. Itu bener-bener urgent dan kamu tuh ngelihat misal ada apa namanya ada orang kelihatan mencurigakan banget. Nah, itu kalian harus bener-bener recognize the sign. Kalau emang Ya. orang itu bener-bener serem banget, udah deh mending nggak usah lewat situ. Ini kabur aja Ya, nih, atau lari gimana lah ya. gitu. Oke. Oke, and for number Number five 5, itu What's that? react responsibility. React Nah. Apa sih? nggak tahu. Ini apa ya? Kita nggak ngerti nih, kita baca dan kita ngerti. Belum. React responsibility. Understand how to respond to suspicious or reports of justice. Apa ya berarti ya? Nah, jadi kalau kita mengalami pelecehan seksual jangan takut nih bilang ke orang tua gitu kan. Dan kita sebagai orang tua nih kita harus melaporkan ke pihak yang berwajib gitu kan. Kalau ada kayak gitu harus dilaporkan ke pihak yang berwajib agar nantinya si pelaku ini dapat tertangkap dan juga mendapatkan pidana dan juga ada hukuman penjara yang bisa bikin orang lain nggak akan ngelakuin kayak gini Iya, lagi. kayak gitu tuh. Yes, take responsibility gitu. Harus tanggung jawab Bener pada banget. semuanya gitu Iya, kan. gue setuju aja. Yes, dan itulah 5 tips yang 5 tips dari kita yang bisa Yes. kita berikan. Kalau misalnya kalian ada tambahan tips atau kalian benar-benar punya ide cemerlang banget buat ini Kak, aku mau nambahin ini, kalian bisa komentar di bawah video ini. Yes, and Nah. jangan lupa di like and subscribe ya. Yes, don't forget to give us thumbs and subscribe. And for next video kita bakalan update tentang berita-berita lainnya dan pokoknya tentang seputar Universitas Hang Tuah juga. Yes, Pokoknya of bakalan keren course. banget dan kalian jangan bosen-bosen. Enjoy the video. Bye bye. Bye bye. Pemberdayaan apa sih kak?
Sumber daya mahasiswa. Fisik. Jelek-jelek sumpah jelekin sama Mas Adam lo nggak gitu. Kamu jangan gitu buat kamu biar. Waktunya udah putus duluan dan kukira nasibku bakalan langgeng, ternyata enggak. Ternyata aku putus juga. Dan yang namanya Claudia tuh sekarang malah nikah. Kan aku jadi sedih, aku nggak nikah.